Assalamualaikum teman-teman semuanya, apa kabar? Kita berjumpa lagi bersama saya Cahaya Tarot ya. Apa kabar kalian semua? Aku harap kalian baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan kelimpahan kasih sayang bersama orang-orang yang kita cintai. Hari ini kita buka dan baca kartu lagi ya. Tetapi ingat, ini hanya pembacaan kartu, bisa cocok dan juga bisa tidak. Ambil aja yang positif, yang negatif kita buat antisipasi saja. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Oke, aku ucapkan terima kasih banyak sebelumnya ya buat subscriber cintaku, like dan juga komentar. Langsung aja untuk mempersingkat waktu teman-teman. Hari ini aku sudah menarik energi teman-teman, dan energi ini seperti berbalik. Seperti yang ketarik dalam readingan kali ini, mungkin ya kamu pernah mengejar sesuatu atau pernah mengejar seseorang, dan ketika kamu sudah lelah dan berhenti, sesuatu itu berbalik mengejar kamu. Oke, langsung aja kita baca kartunya. Untuk kartu yang pertama, memang benar terlihat di gambar kartu yang pertama ada kesatria menaiki kuda dan membawa sebuah cangkir. Dan cangkir yang dibawanya itu akan diserahkan. Cangkir itu merupakan sebuah perasaan. Kartu yang pertama ini memang menegaskan bahwa seseorang yang pernah lari dari kamu dan yang pernah kabur dari kamu akan berbalik mengejar kamu. Bahkan dia akan menyerahkan apa yang dia miliki, seluruh cintanya, seluruh jiwa raganya kepada kamu. Kartu The Moon yang muncul, kartu The Moon atau kartu rembulan. Rembulan adanya memang hanya di malam hari, dan rembulan mampu menerangi gelapnya malam. Ini bisa menegaskan bahwa hanya kamu yang bisa menerangi jiwa dan raga dia. Sejauh dia melangkah, sejauh dia pergi dari kamu, tetapi yang dia dapatkan hanya kegelapan. Dan ketika dia sudah lari jauh, sejauh-jauhnya dari kamu, dia menemukan jalan yang buntu, dan pada akhirnya dia balik lagi. Dan ketika dia berlari, dia seperti bertanya-tanya, kenapa aku tidak dikejar lagi? Kemudian dia menoleh ke belakang. Ternyata kamu sudah berada jauh dari pandangan dia. Pada awalnya dia mengira kamu akan terus mengejar, karena dia ini adalah merupakan seseorang yang senang dikejar, senang diprioritaskan, senang dipuja-puja, dan senang mempermainkan perasaan orang lain. Tetapi anehnya, ketika orang lain berhenti mengejar dia malah senang karena bisa mencari mangsa yang lain. Tetapi ketika kamu berhenti mengejar dia kelabakan. Dan dia sebenarnya pingin langsung balik mengejar kamu, tetapi ada rasa gengsi dan malu dalam hatinya. Di dalam sebuah kartu yang keluar ini ada seorang raja yang duduk di singgasana dengan megahnya. Ini bisa mengartikan bahwa dia adalah seseorang yang tidak mau dikalahkan oleh orang lain. Dan dia pinginnya berkuasa, raja di atas raja. Oleh sebab itu dia pingin banget mengejar kamu, tetapi gengsi. Dan orang ini memang memiliki karisma sendiri ya, bisa menarik lawan jenisnya. Atau bisa juga dia memakai sesuatu sehingga bisa menarik lawan jenisnya. Maka dari itu gengsinya gede-gedean untuk mengejar kamu. Padahal nih ya, padahal ada rasa keinginan yang sangat besar untuk mengejar kamu. Jika kamu teguh pada pendirian kamu dan bahkan kamu bisa melupakan dia atau menghindar dari dia, malah dia yang akan mengejar kamu nantinya. Hati dan perasaan dia bersama orang lain ini tidak bisa menyatu, tetapi hati dan perasaannya bisa menyatu sama kamu. Dan seperti dia ini merasa mempunyai ikatan batin yang kuat sama kamu. Dan ikatan batin tersebut tidak bisa terlepas. Makanya seperti apa yang aku bilang tadi, jika kamu mengejar dia akan lari. Tetapi jika kamu berhenti, dia yang akan mengejar kamu. Karena memang energi dia dan energi kamu ini saling tarik menarik. Oke, kita lanjut. Kartu Ratu Pedang muncul. Ya, dimana kartu ini menggambarkan seorang ratu yang menghunuskan pedang ke atas.
Ini bisa mengartikan bahwa dia menganggap kamu itu tajam. Contohnya, jika kamu berhenti tidak mengejar dia, dia akan sakit hati. Dan jika kamu bisa melupakan dia, hati dia akan seperti tertusuk-tusuk 1000 pedang. Setelah kemunculan Ratu Pedang, muncul Ratu Cangkir. Ini bisa mengartikan bahwa dia mempunyai perasaan yang sangat besar sama kamu, beda dengan apa yang dia rasakan terhadap orang lain. Yang dia rasakan bersama orang lain memang ada perasaan, tetapi perasaan itu biasa-biasa saja, akan dengan mudah hilang dengan sendirinya. Tetapi dengan kamu, walaupun dia berusaha menghilangkan perasaan itu, tetapi perasaan itu tetap melekat. Dan ketika dia merasa bahwa kamu sudah bisa melupakan dia, dia ini seperti dihantui berbagai perasaan. Perasaan takut kehilangan kamu, perasaan takut kamu dimiliki orang lain, rasa bersalah, rasa bersedih dan menyesal. Semua itu menghantui kehidupan dia. Iya, bahkan dia masih berharap supaya dan agar kamu bisa mengejar dia lagi. Orang ini perang dengan hati dan pikirannya sendiri, karena hati dan pikiran dia ini tidak sama. Hati dan perasaan dia pingin banget mengejar kamu, mendatangi kamu, tetapi pikiran dan ego dia yang menghalangi. Lagi-lagi dia gengsi dengan dirinya sendiri. Waktunya akan tiba teman-teman, waktunya segera tiba. Dia akan bisa meluluhkan egonya sendiri dan pelan-pelan bisa tebar pesona sama kamu. Cie. Oke, lanjut. Kartu ini menandakan tentang impian yang banyak. Dia memiliki impian dan memiliki keinginan yang banyak tentang kamu. Impiannya dan keinginannya, jika dia nanti akan mengejar kamu lagi, dia menginginkan supaya kamu tidak lari dari dia. Dan harapan dia agar supaya kamu memberikan kesempatan kedua lagi buat dia. Wah, yang aus yang aus minum teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Kartu yang muncul ini mengartikan bahwa nantinya dia akan rela meninggalkan apapun demi untuk mendapatkan kamu kembali. Karena dia memiliki sifat, jika dia menginginkan sesuatu, dia harus bisa mendapatkannya. Dia adalah seseorang yang sangat keras. Tidak ada seorang pun yang mampu mengatur dia. Pada awalnya dia tidak merasa bahwa kerasnya hatinya akan merusak kehidupan dia sendiri. Saat ini dia mempunyai harapan yang baru, dan harapan itu bisa mendapatkan kamu kembali. Sebenarnya pikiran dia sudah buntu karena dia sudah tidak mendapatkan cara. Dia sangat kesulitan mendapatkan cara agar bisa kembali lagi sama kamu. Selain itu, seperti apa yang aku bilang tadi, dia mempunyai gengsi yang gede-gedean. Wah, parah nih. Oke, kita lanjut dengan kartu yang terakhir. Kartu yang terakhir ini mengartikan bahwa satu cara yang akan dia lakukan adalah menyelidiki kamu dengan cara diam-diam. Wah, nggak suka aku. Oke, itu tadi teman-teman ya untuk pembacaan kita hari ini. Dan langsung aja, ada Cancer, Gemini, Taurus, Aries, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Pisces, Aquarius, Capricorn, dan Sagittarius. Sampai di sini dulu ya untuk perjumpaan kita hari ini. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain kesempatan dan suasana yang lebih berbahagia lagi. Tetap serahkan semua pada yang di atas, hanya Tuhan yang bisa menentukan segalanya, karena ini hanya pembacaan kartu. Dan berbijaklah dalam menonton video tarot. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.